Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berjumpa lagi di sini untuk mempelajari materi perilaku taat kepada aturan sesuai Quran Surat An-Nisa ayat 59. Baik, kita dengar bersama-sama bacaan Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa'ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in ati'ullaha wa tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Baik ya, tadi kita sudah dengar bersama-sama bacaan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Jadi, berdasarkan ayat di atas tadi, makna taat itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada Allah menempati posisi ketaatan tertinggi atau bisa disebut dengan ketaatan yang paling utama. Misalkan saat Allah SWT menginginkan sesuatu dari kita dan kita pun harus menaatinya. Sebagaimana makna keislaman kita kepada Allah yaitu adalah menunaikan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Jadi, taat kepada Allah itu bisa berupa salah satunya adalah kita sebagai seorang Islam menjalankan rukun Islam yang ada 5, yang salah satunya adalah menunaikan sholat. Jadi contoh taat pada Allah itu adalah dengan menunaikan sholat dan juga bisa dengan contoh berdoa. Kemudian taat yang kedua yaitu ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketaatan kepada Rasul memiliki posisi sejajar dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa bisa demikian? Karena apapun yang disampaikan, dilakukan serta diinginkan Rasulullah SAW itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan bahwa menaati Rasulullah itu sama dengan menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan prioritas yang sama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, meskipun demikian, kita tidak boleh menganggap bahwa Rasulullah itu kedudukannya sejajar dengan Allah. Jadi, tetap bisa membedakan kedudukannya antara Rasulullah dan Allah, meskipun ketaatannya memiliki posisi yang sejajar atau sama. Kemudian contoh dari ketaatan kepada Nabi Muhammad itu seperti apa? Salah satunya kita bisa menjadikan Rasul itu sebagai teladan dalam kehidupan kita. Apa contohnya lagi? Kalau kita memang sudah mengikuti teladan Rasulullah, yaitu salah satunya kita mengikuti adab makan minumnya Rasulullah, bahwa Rasulullah itu makan dengan menggunakan tangan kanan, makan dengan barang yang halal, kemudian minum tidak sambil berdiri, dan masih banyak lain sebagainya contohnya.
Baik, kita lanjutkan kepada tingkatan yang ketiga, yaitu ketaatan kepada ulil amri. Apa itu ulil amri? Jadi, ketaatan yang tingkat ketiga ini adalah taat kepada ulil amri, yaitu yang meliputi taat pada aturan pemerintah. Taat kepada ulil amri dapat diartikan sebagai taat pada orang tua, taat pada aturan masyarakat, taat pada norma yang berlaku, hingga taat pada janji kita kepada teman kita. Ketaatan kepada ulil amri ini ada syarat-syarat tertentu. Syarat tertentu itu apa? Yaitu tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah SWT dan Rasul-Nya. Kemudian contoh dari ketaatan kepada ulil amri itu seperti apa? Taat pada pemerintah, kita tinggal di situ, kita biasa naik berkendara. Jadi salah satu contohnya adalah taat pada aturan lalu lintas. Ketika kita berkendara naik sepeda motor, alangkah baiknya kita mengikuti aturan seperti mengenakan helm, memiliki SIM, kemudian memakai alat yang standarnya orang berkendara. Berkendara pun tidak terlalu laju atau ngebut. Jadi standar orang normal berstandar berkendara. Contoh lain, taat aturan sekolah. Misalkan datang ke sekolah tepat waktu, disiplin, menggunakan seragam sesuai dengan aturan sekolah. Ya, itu tadi tingkatan ketaatan yang disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Jadi ada 3 ya, taat pada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri. Kenapa sih kita harus taat terhadap sesuatu aturan itu? Apa ada manfaatnya? Apa ada hikmahnya pada kita agar kita taat untuk aturan itu? Ya, jadi kalau kita sudah taat pada aturan itu, insya Allah hidup kita itu akan lebih tenang. Kemudian kehidupan kita pun juga akan lebih tertata, lebih baik, dan juga akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan yang kita temui dalam kehidupan kita. Kemudian selain itu pun, kalau kita taat pada aturan, kita tidak akan banyak buang-buang waktu, jadi tidak percuma. Jadi kita jalan sesuai aturan yang ada. Kemudian kita tidak akan terjerumus kepada hal-hal keburukan. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah dengan taat aturan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian tadilah materi kita hari ini, yaitu tentang taat pada aturan sesuai Quran surat An-Nisa ayat 59. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari dari materi hari ini, kita bisa mengambil hikmahnya dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, untuk pertemuan materi hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita bertemu kembali dengan materi-materi yang lain di kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.